kemudian mereka bertaubat, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala sampai jatuh hati. Ini kan sesuatu banget bagi kita semuanya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, mana yang menandakan Allah mencintai orang-orang yang bertaubat? Di dalam surah Al-Baqarah di ayat 222. Gampang menghafal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla amma ba'du. Khanifiddin, khanifillah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah Mushola Az-Zikri dan jamaah Yoso Mulyo Mengaji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas titipan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terkhusus adalah kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mensabdakan, nikmatani maghbunun, ada dua nikmat yang sering dilalaikan, fihima katsirun minan nas, yang keduanya ini banyak sekali dilupakan, dilalaikan oleh manusia. Apa dua nikmat tersebut? As-sihah, yang pertama adalah kesehatan, ya, waktu sehat, wal faragh, kemudian juga adalah waktu luang. Mengapa demikian? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita, memperingatkan kepada kita semuanya, ternyata waktu sehat kita ini lebih panjang, waktu sehat kita ini lebih banyak daripada waktu sakitnya. Coba kita bayangkan, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menitipkan kesehatan kepada kita semuanya, itu kalau kita perbandingkan antara sehat dengan sakitnya kita, kira-kira lama yang mana? Kalaupun mungkin ada yang sakit menahun gitu ya, akan tetapi ada sehatnya juga. Ya, sehat pikirannya masihan, kemudian juga jasad-jasadnya juga masih bisa berfungsi secara normal. Meskipun mungkin sakitnya di bagian mana gitu ya. Bahasanya sudah vonis dokter adalah sakit menahun misalnya. Akan tetapi kalau kita bandingkan antara ketika Allah menguji dengan sakit atau menegur dengan sakit kita, entah mungkin 4 hari sampai 1 minggu, dengan sehat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang Allah karuniakan kepada kita semuanya, itu lebih banyak sehatnya. Sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam menempatkan di poin pertama, waktu sehat juga itu banyak dilupakan oleh manusia. Maka berbahagialah kita semuanya yang ketika Allah Subhanahu wa taala titipkan kesehatan kepada kita, kita gunakan untuk kebaikan. Kita gunakan untuk berjalan meniti jalan ketaatan yang pernah dilalui oleh Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum dan para salafus sholih. Kemudian baru waktu luang. Karena waktu luang ini ternyata mungkin bisa jadi tidak semua mampu atau tidak semua punya. Kalau mampu mungkin bisa saja ya, tapi tidak semua punya.
ada yang mampu meluangkan waktu, kemudian ada juga yang memiliki waktu luang. Nah, maka kesehatan inilah yang dinomorsatukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diwanti-wanti betul jangan sampai kemudian dengan kesehatan tadi digunakan dengan semena-mena. Jemaah rahimani rahimakumullah, ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan yang luar biasa kepada kita, kemudian jiwa yang beriman dan juga ketetapan Islam di dalam diri kita, kita juga mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Termasuk kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah majelis ilmu, adalah bertolabul ilmi. Ini adalah kebaikan yang luar biasa sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kita akan memulai kembali, khususnya bersama saya, karena memang di pekan 1 kemarin qadarullah wa masyafa'ala ada halangan ya, jadi belum bisa membersamai. Maka di pekan yang kedua ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan rizki kepada kita untuk bisa bermajelis kembali. Insya Allah malam hari ini kita akan mencoba mengkaji di dalam buku yang luar biasa yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi, yaitu kalau judul bahasa Arabnya Ahbabun Minallah ya, atau Ahbabun Lillah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterjemahkan menjadi 40 karakteristik atau 40 golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi beliau mengumpulkan, beliau mencari-cari dari Quran maupun Sunnah, siapa sih mereka-mereka yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita patut untuk mencontoh, sehingga kita pantas untuk memasukkan, untuk apa? Untuk menggolongkan diri ya. Artinya untuk ikut serta di dalam golongan-golongan tersebut. Jangan sampai dari nanti yang kita bahas ya, kita selesaikan buku ini 40 itu tidak ada sama sekali di dalam diri kita. Maka tentunya kita kaji. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hal ini beliau mengangkat satu ayat di dalam surah Al-Maidah di ayat yang ke-54. Jadi berangkat dari satu ayat, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Adzillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Dzalika fadlullahi yutihi may yasha wallahu wasi'un 'alim. Di dalam surah Al-Maidah surat ke-5 ayat yang ke-54, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wahai orang-orang yang beriman, siapapun yang di antara kalian berani murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala, fasaufa ya'tillahu biqaumin, maka kalian akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu kaum. Jadi ketika siapapun yang berani untuk keluar atau riddah dari agama Allah Subhanahu wa taala, dia bukan lagi seorang muslim, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fasaufa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan mendatangkan lagi orang-orang baru. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan lagi orang-orang yang apa? Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah cinta kepada mereka dan mereka pun membalas kecintaannya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Komitmennya yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Mereka selalu berjuang, berjihad fi sabilillah, dan mereka tidak pernah takut, tidak pernah khawatir dengan cercaan, dengan celaan orang-orang yang mencibir, mencela, kemudian mencerca. Kata Allah Subhanahu wa taala, dzalika fadlullahi yutihi may yasha. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah maha luas rahmatnya dan maha mengetahui. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dari ayat inilah kemudian beliau berusaha ya, penulis ini berusaha untuk menggali, mencari referensi dari Quran, kemudian dari sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Oh ternyata banyak ya
yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah jatuh hati tadi. Yuhibbuhum, Allah yang lebih dahulu mencintai kepada orang-orang ini, para jamaah sekalian. Mudah-mudahan juga kita termasuk di dalamnya. Maka mari kita memantaskan diri, maka mari kita masuk ke golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, siapa mereka? Maka kemudian salah satunya yang akan dibahas malam hari ini, mereka-mereka adalah yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah golongan dari mereka-mereka yang nantinya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanyakan dulu kepada pribadi dan kepada kita semua. Ini kan kita rata-rata sudah menikah ya. Kira-kira kalau panjenengan semuanya, kalau bapak-bapak sekalian diberikan cinta sepenuhnya oleh istrinya, dimasakkan yang enak, kemudian juga gosoknya sampai melipis itu kalau pakaiannya itu, entah mungkin bajunya atau celananya, atau mau ngaji itu semuanya sudah cemepak lah bahasanya, Pak. Udah ngopi belum? Atau mungkin misalkan kebiasaannya ngeteh atau mungkin apa, itu ternyata kopi sudah ada, kemudian teh sudah ada, baju koko sudah rapi, peci sudah, pokoknya kabeh wis cemepak pokoknya. Seneng enggak, Pak? Seneng tenan lah. Daripada nunggu-nunggu istri lagi, bojone neng ndi iki kok kesuwen amat gitu ya, kok lama banget saya mau pergi ngaji aja kok motornya dipakai kemana-mana, malah ngerumpi kemana-mana itu. Naudzubillah kalau seperti itu ya, enggak ya. Artinya ketika ada respon ya, ketika ada respon baik dari pasangan kita, memberikan kecintaannya kepada kita, memberikan pelayanan terbaik kepada kita, kita sangat semangat sekali. Mau ngaji itu, bawaannya semangat 45 pokoknya. Atau mungkin dari anaknya, atau mungkin dari siapapun itu yang serumah dengan kita lah intinya ya. Nah, apalagi ini kecintaan yang kemudian jatuh dari siapa? Dari Sang Pencipta, dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau Allah Subhanahu wa taala sudah jatuh hati kepada kita semuanya, niscaya semua urusan-urusan itu menjadi gampang. Kalaupun memang banyak juga onak dan durinya, banyak juga halang rintangnya. Jangan kemudian ketika Allah jatuh cinta kepada kita sehingga kemudian pakai langsung masuk surga. Enggak juga. Mengapa ada Rasul, mengapa ada Rasul ulul azmi? Nah, itu juga menjadi satu cerminan bagi kita. Akan tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menaruh cintanya kepada kita semuanya, maka tentunya kita semuanya akan selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga orang-orang yang bertaubat ini adalah mereka-mereka orang-orang yang lurus, orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalutnya kehidupan, dalam hitamnya mungkin ya, dalam kelamnya kehidupan yang luar biasa. Mungkin kalau diceritakan panjang lebar mungkin bisa jadi sampai maghrib lagi mungkin ya, bisa jadi. Karena saking banyak lembaran-lembaran hitam yang kemudian itu dilakukan. Akan tetapi karena mereka berharap petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka bertaubat sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala sampai jatuh hati. Ini kan sesuatu banget bagi kita semuanya. Nah, jamaah rahimani rahimakumullah, mana yang menandakan Allah mencintai orang-orang yang bertaubat? Di dalam surah Al-Baqarah di ayat 222. Gampang menghafalnya para jamaah sekalian. 2 jejer kabeh oke, angka loro ya. Angka 2 semuanya. 2 Pak Suhar aja langsung hafal, enggak Pak? Ini 2 itu aja penting. Menurut Ustaz Adi Hidayat loh Pak. 2. Kalaupun memang ayat ini sebenarnya berbicara tentang larangan keras dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kaitannya tentang mencampuri istri yang sedang haid ya. Jadi di ayatnya kalau saya bacakan lengkap, bismillahirrahmanirrahim, wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka wahai Muhammad bertanya kepadamu tentang wanita haid. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakan itu adalah satu yang kotor ya, itu adalah kotoran. Maka fa'tazilun nisaa fil mahid, maka tinggalkan. Artinya maksudnya adalah di sini hindari ketika wanita itu sedang dalam keadaan haid. Orang-orang Quraisy bahkan lebih kejam lagi, orang kafir Quraisy.
wanita, istrinya atau mungkin anaknya, terutama istrinya lah ya, kalau haid itu ditaruh di kandang. Ditaruh di kandang wedhus atau kandang unta. Karena apa? Ya menjijikan bagi mereka. Nanti kalau sudah suci baru kemudian dimasukkan lagi ke rumah. Nah ini betapa kejinya bagaimana perlakuan orang-orang yang kafir ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya. Intinya tidak mau menerima syariat Allah ya. Itu seperti itu perlakuannya kepada wanita. Maka wala taqrabuhunna hatta yatahurn. Jangan kamu dekati mereka-mereka ini sampai mereka suci. Ya, fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka sudah suci baru silahkan datangilah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sesuai yang diperintahkan maksudnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina. Nah, disinilah kita garis bawahi. Di sini akan kita garis bawahi. Innallaha yuhibbut tawwabina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbu. Allah itu punya sifat cinta para jamaah sekalian. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cinta. Al-hub. Itu Allah Subhanahu wa taala punya. Kepada siapa? Tawwabina di surat Al-Baqarah ayat 222 ini. Kepada orang-orang yang at-tawwabin, itu sebenarnya tawwabun ya. Mereka-mereka yang selalu bertaubat. Jadi ketika mereka sudah bertaubat, kemudian melakukan kesalahan lagi, mereka bertaubat kembali. Itu namanya tawwabun. Bukan sekali taubat, kemudian maksiatnya berkali-kali. Tobat sambal namanya seperti itu. Tapi kalau misalkan taubatnya terus ya, bahkan orang-orang beriman ini menjadi kewajiban bagi mereka untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taubatnya itu terus-terusan. Maka disebut tawwabun. Karena di sini dia sebagai maf'ul ya atau sebagai objeknya, maka Allah mencintai at-tawwabin ya, mereka-mereka yang bertaubat, kemudian mencintai siapa lagi? Yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Toharoh. Nah, ini yang diajarkan oleh Ustadz Ade Kusmana ya. Ketika di pekan 34 kan bab toharoh, bab ibadah lah intinya ya. Jamaah rahimani rahimakumullah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala jatuh cinta kepada kita, jatuh cinta kepada makhluknya, kepada hambanya yang mau dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus segera untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Jangan ditunda-tunda. Karena apa? Karena ini luar biasa sekali. Bahkan tentang ayat taubat ini dinukil dari beberapa ayat berbeda-beda dan kemudian dengan redaksi yang sama, akan tetapi menguatkan. Sebanyak apapun, sebesar apapun dosa seseorang, ketika dia memang betul-betul ingin kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Mana buktinya? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'mal su'an, dan barang siapa, dan siapa ini banyak, siapapun dia. Maka siapapun mereka, siapapun dia yang berbuat su'an. Satu, su ini adalah sebuah keburukan. Ya entah dia ini menyadari atau tidak menyadari dari keburukan yang dia lakukan, atau bahkan au yadhlim nafsahu, atau menzolimi dirinya sendiri. Maka ketika Luqman Al-Hakim, ketika dia menasihati kepada anaknya, apa yang dikatakan oleh Luqman ini tadi? Apa yang beliau katakan? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sekali-kali kamu berbuat syirik. Karena apa? Inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang besar, yang paling besar. Itulah dosa syirik, karena merampas hak Allah Subhanahu wa taala. Merampas hak ketuhanan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk dalam hal ini, sehebat apapun dia berbuat dosa, kalau dia ini betul-betul ingin serius bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala,
pasti Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mendeklarasikan, bahasanya sudah mengumumkan ya. Allah Subhanahu wa taala sudah mengumumkan di dalam sebuah hadis qudsi. Ketika Allah tahu bagaimana tentang gerak-gerik hamba-hambanya, ya kita semuanya selaku hamba-hambanya. Kata Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah Subhanahu wa taala menyebut ini semuanya wahai hamba-hambaku, bukan ya ayyuhal mu'minun ya, atau ya ayyuhalladzina amanu, akan tetapi ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Berarti hamba-hamba Allah itu ada mukmin, ada kafir juga, ada munafik juga. Ada yang imannya kuat, ada yang imannya lemah, ada juga yang imannya pura-pura. Semua oleh Allah Subhanahu wa taala diseru melalui hadis qudsi ini, melalui firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi ini. Kata Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum, sesungguhnya kalian ini, bahkan pakai bahasa inna para jamaah sekalian, ini sebuah penegasan. Sesungguhnya kalian ini tukhti'una bil-laili wan nahar, selalu berbuat salah baik malam hari maupun siangnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menduga, Allah sudah tahu persis bagaimana kita melalui malam-malam kita, kemudian juga diganti dengan siang harinya kita, ternyata kita juga tidak luput atau tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Entah salah ucap, atau mungkin salah kaki melangkah, atau tangan mengayun, atau mungkin apalah mungkin di situ yang tentunya terkadang kita tidak menyadarinya. Allah Subhanahu wa taala tahu. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, setelah memvonis hamba-hambanya ini banyak sekali kesalahannya, baik mereka ini melalui masa-masa malam harinya maupun masa-masa siang harinya, kata Allah, wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku adalah yang maha pengampun, yang aku adalah yang selalu mengampuni dzunub. Dzunub itu jamak dari dzanbun. Dzanbun, dzanbani, kalau dzanbani itu 2 dosa, dzanbun itu 1 dosa. Kalau sudah dzunub itu dosa-dosa, Pak. Sudah tidak terhitung dosanya, sudah jamak dia bahasanya ya. Jadi wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku adalah zat yang senantiasa mengampuni dosa-dosa semuanya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni semua dosa-dosa hamba-hambanya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, niscaya aku akan mengampuni kalian. Betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang luas kepada kita, betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, sampai mungkin orang yang sedekah ceprot mungkin kemudian dilahirkan dalam keadaan kafir, bahkan mungkin sampai mau menutup usianya tinggal 3 hari misalkan, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu 3 hari tadi, dan dia beriman menjadi orang yang mukmin, itu Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kalau kita lihat sabar ya di dalam menanti pertaubatan dari si hamba itu tadi. Coba Pak, luar biasa sekali. Ini kalau manusia, wadah, apalagi yang sifatnya wanita, itu banyak dendamnya. Mungkin sudah dimaafkan, sudah memaafkan kepada suaminya tentang bagaimana nomor mantan yang masih ada di kontak bapak-bapak sekalian misalkan. Aku aslinya wes udah mengampuni itulah, udah udah memaafkan Pak, tapi dendam itu tidak akan pernah terbayar gitu. Loro hati ya nggak bisa dihapus misalkan seperti itu. Itu perempuan seperti itu. Kalau bapak-bapak, kalau laki-laki beda Pak. Karakternya berbeda. Kalau laki-laki sudah selesai. Makanya kalau ada laki-laki pendendam berarti wong wedok gitu. Sifatnya sifat wanita berarti. Karena kalau wanita itu memang ya karakteristiknya ya banyak dendamnya. Jadi sudah memaafkan tapi masih diungkit-ungkit. Nanti ketika ada masalah sedikit langsung muncul lagi. Nah, itu. Nah, kita kembali ke sini. Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala itu dendam, Allah Subhanahu wa taala itu kemudian kok tidak sayang kepada
hamba-hambanya, ya kecuali mereka-mereka yang kafir dan kemudian mereka tidak mau bertaubat kepada Allah. Ya sudah, rasakan konsekuensinya dari Allah Subhanahu wa taala, rasakan akibatnya yang kemudian ketika sudah diberikan kelonggaran waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak mau mengikuti apa yang menjadi jalan bagi dia untuk mendapatkan kasih sayang dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain, di surah Ali Imran surat 3 ayat 135, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, dan mereka-mereka yang melakukan fahisyah. Fahisyah ini juga keburukan, termasuk di dalamnya adalah dosa zina, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jangan sekali-kali mendekati perbuatan zina. Mendekatinya saja tidak boleh, Pak. Mendekati zina itu seperti apa? Ya, kalau sebelum menikah pacaran. Yang di situ adalah dijalin atau hubungan cinta yang belum halal yang dijalin oleh laki perempuan yang bukan mahramnya sebenarnya. Itu namanya fahisyah tadi, yang mendekati zina tadi. Karena apa? Karena memang zina itu adalah perbuatan yang fahisyah di situ, perbuatan yang buruk. Kemudian di ayat ini dilanjutkan audzalamu anfusahum, atau mereka juga menzolimi dirinya sendiri. Sampai 2 kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat An-Nisa 110, kemudian di surah Ali Imran ayat 135. Ini juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 kali tentang menzolimi dirinya sendiri. Ya, maksudnya menzolimi dirinya sendiri itu seperti apa? Menjadikan dirinya atau stagnan atau dia tetap di dalam kebodohan, itu termasuk menzolimi diri sendiri. Atau mungkin menghentikan amal. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat kepada dirinya, akan tetapi dia tidak mau beriman, itu menzalimi diri sendiri. Karena apa? Kalaupun kita beriman, Allah nggak butuh sebenarnya, akan tetapi kita yang zolim kepada diri kita sendiri. Beda halnya ketika mungkin sakit tidak mau berobat, itu pilihan, karena berobat itu tidak wajib, hanya boleh saja. Beda halnya dengan itu, bukan menzolimi diri sendiri, itu tidak juga, karena Abu Bakar itu malah nggak mau berobat, ya. Akan tetapi kalau kita nggak mau berobat, yang gerusuloh paling kurang. Malah kemudian akhirnya gerundel nggak jelas, ya, ini. Menyalahkan Allah lagi, naudzubillah. Nah, siapapun yang menzalimi dirinya sendiri, kemudian zakarullah, dan pasti dia akan mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Fastaghfaru lidzunubihim. Maka mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfirudz dzunuba, dan siapa lagi yang akan mengampuni dosa-dosa illallah, selain Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak kembali, mereka tidak melakukan atau tidak mengulangi perbuatan yang buruk yang sudah pernah dia lakukan tadi, dan sedangkan mereka tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa siapapun selagi mereka mau bertaubat, mereka kembali berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada syaratnya juga, bertaubatnya segera. Jadi jangan ditunda-tunda. Jangan ada bahasa sok emben, besoklah gitu. Bahkan mungkin sudah memprediksi, misalkan sudah mengira-ngira, aku kayaknya matinya nantilah, mungkin kalau sekarang ini umur 40, ya sekitar 63 lah, nggak apa-apa lah, memper karo Nabi gitu. Apa dimirip-miripkan dengan Rasul, berarti kalau 40 23 tahun, besok ajalah umur 60 tahun tak mulai sholat misalnya. Ini adalah sebuah perbuatan setan yang menunda-nunda amal. Mungkin pernah saya ceritakan bagaimana ilustrasinya atau gambaran sederhana ketika kita punya rumah, kemudian di depan rumah kita itu ada tumbuhan, yang tumbuhan itu ternyata yang nantinya akan menjadi dari cikal bakal pohon yang besar. Sudah pernah Mbak ini, Pak? Belum ya? Berarti bukan di sini ya. Jadi ilustrasinya seperti itu. Di rumah kita, di depan rumah itu ada pohon. Ternyata kita mengiranya, ini pohon kecil lah, nggak akan mengganggu. Ya memang betul, karena apa? Baru sejengkal. Dia hidup baru sejengkal saja. Ya kan nggak akan mengganggu. Nggak usah dicabut lah, gampang kalau masalah itu. Nanti lagi.
Ternyata dia tidak terasa karena aktivitasnya yang padat, sibuk ke sana ke sini, dan bahkan mungkin sama sekali belum pernah melirik pohon ini tadi. Ternyata sudah setinggi anaknya yang usia TK misalkan, atau mungkin yang sudah SD lah. Kok iki kok wes wes dhuwur ya. Tapi karena baru segitu, alah biasalah, ini cuman jambu ini kok cuman jambu air atau mungkin jambu klutuk gitu ya. Itu tapi depan rumah pas mungkin di pinggiran teras kita lah misalkan, biasalah, atau pohon pepaya misalkan, ternyata karena dibiarkan sampai melampaui atap rumah kita. Bingung apa enggak itu? Ibunya ngomel-ngomel, "Pak kan biyen ki tak kon nebang iki. Lah kuwi lho daun-daunnya tuh coba lihat. Daun-daunnya berserakan kemana-mana, malah mengotori rumah." Ya kan biyen kan isih cilik ya, iya semuanya juga berawal dari kecil kemudian jadi besar. Seperti itulah dosa para jamaah sekalian. Seperti itulah bagaimana ketika manusia ini berbuat sebuah kesalahan. Kalau kemudian ditunda, maka tentunya akan merugikan dirinya sendiri. Apalagi ditunda bahkan ditabung lagi malahan. Malah sengaja ditambahi malahan. Malah sengaja ditambah karena apa? Ya karena tadi, karena terlalu enjoy dengan ya umurnya, seolah-olah umurnya itu bisa diperkirakan dan dia tahu, oh saya nanti matinya di tahun sekian, atau mungkin di usia berapa tahun, di tahun sekian misalkan seperti itu. Jamaah rahimani rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk bertaubat segera. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib." Sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu bagi mereka-mereka yang berbuat keburukan, yang mereka ini karena berbuat kejahilan, kemudian mereka bertaubat dengan segera. Itulah yang disebut taubat. Artinya demikian. Jadi ketika melakukan kesalahan segera untuk kembali. Jangan ditunda-tunda. Jangan sampai kemudian ada yang kemudian mendahului, yaitu bagaimana takdirnya, sehingga ketika mungkin misalkan ada ajakan untuk sholat lah misalkan ya, bismillah salam wae sama Allah gitu. Kemudian Sherlock, ternyata yang nanggepin siapa Pak? Yang nanggepin malakul maut atau malaikat Israel. Ya wes OTW gitu. Kalau yang OTW malakul maut gimana gitu? Nah ya sudah minta di Sherlock tadi, karena apa? Ya salamin aja, kalau enggak Sherlock aja ya gitu. Ternyata yang datang itu adalah malaikat pencabut nyawa malahan. Wah ini repot kalau sudah seperti itu. Sebagaimana dulu di kerajaan Nabi Sulaiman ya, ada perdana menterinya, yang mana perdana menterinya itu seolah-olah sudah tahu prediksi bahwasanya dia akan meninggal, atau intinya menghindari sebuah kematian. Sampai kemudian dia ini menyingkir ya dari kerajaannya itu tadi. Wah ini saya kayaknya ada perasaan nggak enak gitu ya. Karena apa? Ternyata tamunya Nabi Sulaiman itu, dikabari oleh Nabi Sulaiman itu malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Dan kata perdana menterinya, waduh, ini siapa nih kira-kira yang akan dicabut nyawanya ya? Karena apa? Karena sudah hadir di situ. Sampai kemudian akhirnya dia pindah. Wahai Raja Sulaiman, saya tak pindah lah. Aku tak pindah dari sini. Saya nggak mau di sini. Karena apa? Kayaknya saya nih yang mau dicabut nyawa. Kemudian akhirnya dia pindah di suatu negeri, di suatu tempat. Malaikat Israel datang lagi ke situ, malaikat malakul maut datang lagi. Mana perdana menteri yang ini? Apa namanya yang ada di sini waktu itu? Sudah pindah, dia ketakutan kayaknya mau dicabut nyawanya. Lah saya mau nyabut nyawa di sana. Ternyata kematian itu tidak bisa dihindari. Lah justru saya mau mencabut nyawa di daerah sana tempat dia tinggal. Ternyata ya dia. Nah sebelum datang ya, ketika di Sherlock itu yang datang ada yang OTW malah malaikat pencabut nyawa, maka hendaklah segera untuk bertaubat. Terutama adalah dosa ketika meninggalkan sholat. Ini sangat ngeri sekali ya. Yang mana bandingannya ketika kita meninggalkan sholat ini dosa ya besar ya. Dosa besarnya di situ melebihi dari dosa-dosa besar yang lain. Mengerikan sekali ya. Bagaimana ketika Imam Ibnu Qayyim menjelaskan demikian. Maka semua para dai, para ustadz, dalam keadaan seburuk apapun manusia itu, hamba tersebut, atau mungkin bisa jadi sholatnya belum khusyuk, atau bahkan mungkin ya dia masih ya sangat
dalam taraf masih sangat belajar lah mungkin, misalkan seperti itu ya. Bahkan bacaan-bacaan sholat pun belum bisa misalkan, ya sudah sholat saja. Karena apa? Karena itu akan menuntun nanti ke jalan kebenaran. Atau mungkin kok ternyata dia ini masih misalkan masih main judi, belum bisa meninggalkan judinya, belum bisa meninggalkan minum khamernya, belum bisa meninggalkan makan ribanya misalkan. Karena apa? Urusannya dengan duit ini angel, agak berat ya. Karena apa? Manis masalahnya. Akan tetapi dia terus sholat, inilah yang akan merubah nanti dari kehidupannya. Ini akan merubah sedikit demi sedikit, ya setahap demi setahap dari semua keburukan-keburukan yang pernah dia lakukan. Yang minum khamar, tentu dia akan malu. Sama ketika ada ketika itu ya ikhwan ya, tapi dia baru ngaji. Dia bertanya kepada seorang ustadz, "Pak, kalau ngadu ayam ini boleh nggak sih, Pak?" Kata beliau, kata ustadznya nggak ngomong boleh atau tidaknya. Udah, yang penting kamu sholat berjamaah. Jadi bukan dibolehkan atau tidak bolehkan ya, akan tetapi yang penting kamu sholat berjamaah, kata ustadznya. Hingga akhirnya dia rajin sholat berjamaah tapi masih nenteng ayam. Masih nyambung ayam. Akhirnya kemudian, lah kowe lo rajin sholat berjamaah kok isi nyambung ayam, apa ora isin? Ya juga ya. Lah aku ngomong sama Pak Ustadz ini boleh kok. Oh, saya nggak membolehkan, saya cuman menyarankan yang penting kamu sholat berjamaah. Udah pokoknya sholat berjamaah yang rajin itu. Karena apa? Dia akan merasa malu sendiri. Nah, dengan sholat itu tadilah dia tentunya akan terhapuskan dari semua kesalahan-kesalahan tadi termasuknya ya, dan kemudian akan mengikis dari keburukan. Maka jangan sampai kemudian kita meninggalkan yang namanya sholat 5 waktu dalam keadaan apapun. Artinya dalam keadaan apapun kita baik pendosa atau mungkin masih sedikit, masih nihil sekali mungkin kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, akan tetapi sholat itu harus selalu diutamakan. Karena apa? Ini akan mendorong kita ya, akan menuntun kita semuanya untuk menjadi bisa lebih baiknya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, faulaika yatubullahu alaihim, dan mereka-mereka itulah yang nantinya kalau mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, di akhir ini Allah Subhanahu wa taala juga memiliki nama Al-Hakim, yang Maha bijaksana. Yang dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala bijaksana kepada para hamba-hambanya. Coba bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak bijaksana. Karena apa? Umat-umat Nabi dan Rasul terdahulu ketika bermaksiat datang azab, selesai. Rata dengan tanah. Selesai, mati bergelimpangan dengan suara yang menggelegar, suara guntur yang menggelegar. Selesai dengan angin yang bertiup kencang, kemudian mati semuanya seperti mayat-mayat bergelimpangan. Selesai semuanya dengan apa? Banjir bandang, dengan ditenggelamkannya ke dalam perut bumi. Ternyata ada kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok kemudian tidak langsung diazab? Nah, ini salah satu keistimewaan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kesempatan-kesempatan ini mari kita untuk selalu segera bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam istilahnya kalau kita mendengar ada istilah salat duha, itu juga disebut sebagai salatul awwabin atau salatnya orang-orang yang selalu bertaubat. Ya, jadi salat duha kalaupun 2 rakaat ringan, yang itu juga adalah menjadi pengganti 360 persendian di sekujur tubuh kita untuk sedekah setiap harinya, diganti dengan sholat duha 2 rakaat kata Nabi, dan itu juga termasuk bagian dari aktivitas yaitu sholatnya orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya, luar biasa sekali. Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, jangan selalu menunda-nunda taubat. Karena apa? Karena dalam hal ini kita tidak tahu kapan akan mati. Kata Luqman Al-Hakim seperti itu kepada putranya ya. Ini nasihat yang luar biasa
beliau bukan seorang nabi, apalagi seorang rasul, akan tetapi hanya manusia yang soleh, ya orang yang soleh, akan tetapi sampai namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan satu surah di dalam Al-Qur'an. Karena apa? Nasihat-nasihatnya sangat luar biasa sekali. Dan di dalam Al-Ihya dikatakan jeritan-jerikan atau teriakan-teriakan orang-orang yang di neraka, orang yang sudah masuk ke dalam api neraka, mereka dinobatkan sebagai penghuni neraka. Mereka menjerit, mereka menyesal. Karena apa, para jamaah sekalian? Jadi di neraka itu ada juga dialog di situ. Karena apa? Karena mereka menunda-nunda tobat. Sampai kemudian akhirnya selesai masa kehidupannya, artinya sudah waktunya dia mati, tapi dia belum bertaubat, menyesalnya ketika sudah digoreng di dalam api neraka. Naudzubillah. Ketika sudah dicemplungkan, diceburkan ke dalam kobaran api yang membara. Naudzubillah min dzalik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun si hamba tadi akan selalu menerima taubat hamba tersebut selagi dia mau. Karena ternyata kesempatan-kesempatan bertaubat itu banyak sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala sediakan dengan banyak sekali para jamaah sekalian. Terkadang mungkin manusianya ini yang lalai. Dan manusianya tidak tahu indikatornya itu seperti apa. Atau mungkin dia tidak tahu bagaimana kemudian kok Allah Subhanahu wa taala ini menyediakan waktu untuk bertaubat. Sehingga seolah-olah dia ini tidak ada di dalam aktivitasnya kesempatan. Sehingga kemudian dia malah kemudian ya enjoy ya dengan kemaksiatan-kemaksiatannya. Karena apa? Ya tadi, karena dia enggan, ditutup akhirnya. Sehingga kemudian ya dia akan selalu melangsungkan segala bentuk keburukan demi keburukannya, dan Allah Subhanahu wa taala menghukum dirinya. Karena memang ada ya satu kehidupan manusia yang mereka ini ketika diberikan kesempatan bertaubat kemudian segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada juga yang ketika mereka ini sudah dalam ketaatan, ternyata dia tergelincir ke dalam kemaksiatan dan tidak mau bertaubat, sehingga kemudian itu juga dijadikan sebuah gambaran, sebuah pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, dan hingga akhirnya dia mati dalam keadaan kafir ya. Naudzubillah min dzalik. Jamaah rahimani rahimakumullah, demikian pembuka dari kajian kita pada malam hari ini, yaitu orang-orang yang tergolong mereka ini senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 40 tadi kita sudah bahas satu ya, yaitu orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita semuanya orang-orang yang selalu bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi kita, minimal beliau ini Rasulullah ini beristighfar kepada Allah sehari semalam ya. Ya, paginya beliau beristighfar, sorenya juga beristighfar dalam zikir pagi petang yang kemudian dijelaskan oleh para ulama itu 100 kali. Pagi hari 100, kemudian di sore hari atau petang menjelang malam itu beliau juga beristighfar 100 kali. Ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiruhu. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah. Karena sesungguhnya aku selalu bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam itu sebanyak 100 kali istighfar. Jamaah rahimani rahimakumullah, demikian apa yang dapat kita bahas, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk segera untuk mengamalkan dan juga kita beramal dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh, dan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan asbab taubat. Amin, Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan diakhiri dengan hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية هبت كالنار 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 وضية